semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Apa dengan Peko Banyaya? Peko Banyaya kembali jatuh. Gigi Jalia mengatakan saatnya selamatkan hati sang juara dunia. Gigi Jalia berjanji akan bekerja sama dengan tim membantu Peko Banyaya kembali kompetitif. Kita harus bekerja sama untuk mengembalikan senyum wajah Peko Banyaya, kata bos besar General Manager Ducati Corse itu beri dukungan kepada Francesco Bagnaia sambil tak lupa mengucapkan selamat kepada Johan Zarco dan tentunya memuji kerja cerdik Marc Marquez. Seperti biasa, awalnya Ducati memasuki seri MotoGP Perancis sebagai favorit untuk menjadi pemenang dan melampaui rekor 22 kemenangan Honda yang dicapai pada tahun 97 hingga 98. Namun akibat kekacauan jalannya balapan hari Minggu karena perubahan cuaca membuat ambisi itu terhenti dan menghentikan justru Honda sendiri yang ingin dilampaui rekornya. Dengan motor Desmodici, Marc Marquez hanya berada di posisi kedua, hampir 20 detik di belakang kemenangan yang mengejutkan di balapan kandang sendiri, yakni Johan Zarco dari tim LCR Honda. Sementara pembalap tuan rumah lainnya Fabio Quartararo gagal menyelesaikan balapan. General Manager Ducati Corse Gigi Jaliknya berbicara tentang balapan yang penuh dinamika dan kaya akan penalti berjamaah itu dalam unggahan LinkedIn terbarunya yang menggambarkan balapan itu benar-benar gila dengan cuaca yang tidak menentu. Gonta-ganti motor, banyak kecelakaan terutama di bagian pertama. Sebuah balapan yang seharusnya hanya ditonton saja tanpa perlu dikomentari sudah menarik, tulisnya. Meski catatan kemenangan Ducati kandas setelah mengalami kekalahan pertama dalam lebih dari setahun, Gigi Jaliknya segera memberikan selamat kepada Johan Zarco yang pernah jadi pembalapnya 2020 hingga 2023, di mana saat itu Ducati berhasil membangkitkan kembali karirnya setelah berpisah dari KTM. Kalau ada pembalap yang bisa memaksimalkan penampilan di kondisi basah dan menang secara mengejutkan tapi pantas, maka selamat yang tulus untuk Johan Zarco. Tentunya pujian ditujukan ke pembalap pabrikan Marc Marquez dan Peko Banyaya, terutama Marc Marquez yang tidak memaksa mengejar Zarco dan puas dengan posisi kedua daripada berusaha mengejar motor Honda yang sedang melaju kencang. Jika pada akhirnya jatuh dan 0 poin. Penampilan Marc Marquez luar biasa. Ia balapan dengan pintar, tidak mengambil risiko berlebihan dan dapat poin penting setelah rival-rival utamanya jatuh. Di kondisi lomba yang terus berubah dengan performa luar biasa dari sang pemenang, Marc Marquez sudah lakukan semua yang bisa dia lakukan. Gigi Jaliknya mengatakan bahwa penampilan Marc Marquez sebagai balapan yang luar biasa, tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Dengan tantangan yang sangat sulit dengan dikelolanya sebagai seorang juara sejati mendapatkan poin berharga. Di sisi lain ada rasa kecewa kubu Banyaya yang terus mengalami kesulitan mendapatkan feeling untuk mendapatkan bagian depan motor, mengalami DNF pertamanya di musim ini karena keras dalam balapan sprint. Awalnya Peko membuat keputusan yang taktis yang benar untuk tetap menggunakan ban basah menjelang dimulainya kembali balapan. Sementara Marquez dan yang lainnya masuk pit untuk menggunakan motor yang kering. Namun strategi Peko tidak ada gunanya ketika ia disenggol oleh mantan rekan timnya Enea Bastianini di tikungan pertama dan crash. Peko kembali ke lintasan namun hanya finish di urutan ke-16, sebuah kekecewaan yang besar bagi Peko. Terlebih lagi mengingat strategi yang dipilih yakni memulai balapan dengan ban basah adalah pilihannya tepat seperti Zarco. Paling tidak di akhir balapan dia akan berada di barisan depan di antara para pemimpin balapan. Sayangnya insiden itu terjadi bukan karena kesalahan dia, insiden dengan Bastianini, kata Gigi Jaliknya. Padahal menurut Gigi Jaliknya ini adalah akhir pekan yang dimulai dengan sangat menjanjikan pada hari Jumat. Kemudian segala buruk. Sekarang kita semua harus membawa untuk keluar dari situasi ini dan bikin Peko tersenyum lagi. Gigi Jaliknya menutup komentarnya dengan memberi apresiasi untuk pendatang baru Gresini Fermin Aldeguer yang naik podium MotoGP pertamanya dengan posisi ketiga. 2 kali balapan sprint dan balapan utama Perancis. Saya menutup komentar dengan hal yang positif dengan meraihkan podium Aldeguer yang luar biasa, yang merupakan podium pertamanya di kelas utama setelah hasil yang sama diperoleh sprint Sabtu. Semoga ini menjadi awal yang dari rangkaian panjang. Bagi rookie yang sangat kami percaya balapan demi balapan dia terus kasih kejutan untuk menyenangkan.
Marc Marquez kini memimpin klasemen untuk seri berikutnya di Silverstone. Dia unggul 22 poin atas adiknya Alex Marquez yang mengalami kecelakaan di balapan utama dan diri keunggulan 51 poin atas Pecco Bagnaia. Di sisi yang lain, Davide Tardozzi mengatakan mental Pecco tidak terpengaruh fakta bahwa Marc Marquez kini menjadi sorotan. Sejak awal musim, Pecco Bagnaia menegaskan bahwa dia tidak cocok dengan GP25. Davide Tardozzi menjelaskan setelah musim 2024 berakhir, kami membawa motor 2025 lengkap ke tes pasca musim di Barcelona. Para pembalap memberikan komentarnya kepada jejak dan teknisi lain. Mereka tidak menyetujui mesin 2025 secara keseluruhan. Bos asal Italia itu melanjutkan, mereka memberitahu kami di area mana mesin baru itu bahkan lebih baik atau lebih buruk. Jadi jejak dan teknisi memodifikasinya selama musim dingin. Kami mendapatkan homologasi spesifikasi ini untuk 2025. Di saat rekan tim barunya Marc Marquez langsung nyetel dengan Desmond di GP25 langsung tampil mendominasi, Pecco justru merasa kesulitan sejak awal musim. Dalam 12 balapan, rider Italia itu hanya mampu memenangkan satu balapan, yakni GP Amerika. Itu pun karena Marquez keras saat memimpin. Pecco menegaskan bahwa motor GP25 tidak memberikan feeling yang dia butuhkan untuk mencapai potensinya. Francesco Bagnaia mengatakan, saya terus mengulangi hal yang sama sejak awal musim. Sekarang saya mengendarai motor dengan sedikit berbeda dari motor bekerja dengan lebih baik. Saya berlatih terus-menerus dan sekarang lebih banyak menggunakan rem belakang. Tetapi saya belum selevel dengan Marc Marquez. Selain itu, saya belum bisa merasakan feeling pada bagian depan musim ini. Begitu saya gaspol dan mengerem dengan kecepatan tinggi, tikungan roda depan saya selalu hampir selip. Itu sangat membatasi saya. Saya butuh feeling tertentu pada motor, terutama bagian depan. Banyak yang bertanya mengapa Pecco tidak menggunakan saja motor versi tahun sebelumnya seperti Alex Marquez atau Fermin Aldeguer dengan memarkir GP25 miliknya di garasi. Meskipun MotoGP adalah ajang balap prototipe, ada batasan tertentu terkait kebebasan pabrikan, tim, dan pembalap. Aturan yang menyatakan bahwa untuk pabrikan tidak mendapatkan konsesi hanya satu spesifikasi mesin yang boleh dihomologasi per pembalap per musim. Tardozzi menegaskan Pecco dapat menggunakan semua hal dari motor 2024 kecuali mesin dan paket aero. Kami dapat menghomologasi yang kami inginkan. Namun setelah homologasi tidak dapat diubah untuk musim saat ini. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2025, Ducati dan pabrikan yang lain akan menghomologasi pada akhir 2026 karena peraturan teknis yang baru berlaku pada tanggal 2027. Usai GP Prancis, Pecco menekankan GP25 bukan motor yang mengalami kemajuan. Menurutnya justru mengalami kemunduran teknis.